Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Setia Aji, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bangka Tengah, Angkatan 2 kelompok 4 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan learning journal tentang pengalaman belajar saya pada agenda 3. Dan pembelajaran yang digunakan masih sama dengan agenda sebelumnya, yaitu blended learning atau pembelajaran jarak jauh dengan metode synchronous learning dan asynchronous learning. Dalam pelaksanaan metode synchronous learning, peserta dan VDI suara melakukan pertemuan tatap muka secara langsung melalui video conference menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Kemudian dilanjutkan lagi dengan metode asynchronous learning, di mana peserta Latsar bebas mengakses bahan materi agenda 3 dan pengerjaan penugasan secara offline sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Materi agenda 3 membahas tentang kedudukan dan peran ASN dalam rangka NKRI yang dijabarkan menjadi 2 poin secara garis besar, yaitu manajemen ASN dan semata ASN. Pada agenda ini kami dibimbing oleh Ibu Mastina SKM MM. Materi pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN mencakup 3 poin penting, yaitu kedudukan, peran, dan kewajiban serta kode etik ASN, konsep sistem merit, mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan, peran, dan kewajiban serta kode etik ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedudukan ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ada 2, yakni PNS dan PPPK. Peran ASN adalah fungsi dan tugas ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, rekan pemersatu bangsa. Hak ASN sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dibagi menjadi 2 antara hak PNS dan hak PPPK. Kewajiban ASN adalah suatu dan atau tanggungan yang bersifat kontraktual, sesuatu sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Yang kedua, sistem merit. Sistem merit sendiri adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kepada objektivitas, yakni kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan. Untuk pelembagaan dalam sistem merit ada Kemenpan RB untuk merumuskan kebijakan, adalah untuk melakukan diklat dan kajian, BKN untuk mengelola pegawai ASN, dan KASN untuk mewujudkan sistem merit. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN, manajemen PNS dan PPPK, pengelolaan jabatan pimpinan tinggi organisasi, sistem informasi ASN, dan penyelesaian sengketa. Pengelolaan ASN ada 11 tahapan, mulai dari penyusunan kebutuhan hingga jaminan pensiun dan perlindungan. Secara garis besar, manajemen ASN menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya ASN yang full selaras dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya, Smart ASN berdasarkan arahan Presiden pada poin pengembangan sumber daya manusia dan persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital. Literasi digital berperan penting untuk meningkatkan pengetahuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia dengan pilar literasi digital, yaitu digital skill, digital kultur, digital etnik, dan digital safety. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan identifikasi isu yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Identifikasi isu dilakukan dengan perspektif manajemen ASN. Isu yang pertama, kekurangan jumlah auditor dan PPUPD.
Kondisi saat ini atau penyebab: jumlah tim pemeriksaan kurang sehingga jumlah objek pengawasan ikut berkurang. Dampaknya, kualitas dan kuantitas pengawasan menurun. Yang kedua, belum optimalnya dokumentasi dan pendataan jasa konsultasi yang diberikan. Kondisi saat ini atau penyebab: konsultasi dilakukan secara pribadi antar pegawai, OPD atau desa dengan auditor, sehingga tidak terdokumentasi dengan baik. Dampak: kurang akuratnya informasi yang diberikan. Data pendukung kapabilitas APIP tidak terpenuhi. Isu yang ketiga, belum optimalnya kepatuhan terhadap SOP. Kondisi saat ini atau penyebab: tidak semua pegawai menyimpan SOP yang sudah diberikan dengan baik sehingga terjadi pengabaian terhadap SOP. Dampaknya, kualitas kerja menurun, waktu penyusunan laporan menjadi lama. Yang keempat, banyaknya auditor yang tidak memenuhi angka kredit. Kondisi saat ini atau penyebab: dokumentasi terhadap kegiatan tugas pengawasan tidak dilakukan dengan baik, mulai dari surat tugas, routing slip, laporan hasil audit, sehingga auditor mengalami kendala untuk mengumpulkan dokumen pendukung untuk penilaian angka kredit. Dampaknya, menumpuknya auditor di jenjang yang sama, karir pegawai auditor yang tidak berkembang. Sekian penyampaian dari saya, terima kasih.